Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sirah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Usaid bin Khudair ini kemudian bisa mengajak lagi yang lain, mengajak Sa'ad bin Mu'adz, kemudian mengajak lagi Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah tokoh-tokoh kaum Ansar. Sampai kemudian di kalangan masyarakat Yathrib, ketika tahu banyak elit-elit mereka sudah masuk Islam, mereka kemudian mengatakan dan saling bertanya-tanya di antara mereka, "Idza kana Usaid bin Khudair wa Sa'ad bin Ubadah wa Sa'ad bin Mu'adz qad aslamu," mereka sudah semua masuk Islam, fa fima takhallafna. Lalu ngapain kita harus berselisih sikap dengan mereka atau berbeda sikap dengan mereka? Hayya ila Mus'ab, mari semua kita datang menemui Mus'ab, fal nu'minu ma'ahu, kita juga sama-sama mengimani apa yang disampaikannya. Para pecinta sirah sahabat radhiyallahu an, jadi seperti itu kita lihat bagaimana suksesnya Mus'ab bin Umair menjadi muassis dakwah di negeri Yathrib, mempersiapkan kondisi yang terbaik untuk tempat hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian tugasnya selesai hampir 3 tahun lamanya menjadi duta dakwah pertama di Yathrib dan kembali ke Mekah melaporkan hasilnya kepada Rasul seraya berkata, la yabqa darun min duari Yathriba illa dzukira fihil Islam. Tidak ada satu rumah pun di negeri Yathrib sekarang ini kecuali di dalamnya sudah menjadi penghuni-penghuni muslim seluruhnya. Subhanallahil azim, itulah kerja-kerja Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kemudian kita lihat bagaimana akhir kehidupan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Allah mentakdirkan masuk ke dalam jajaran para syuhada. Mobil khusus dalam peristiwa Uhud, ketika diamanahkan oleh Rasul, Mus'ab bin Umair sebagai sahibul liwa, memegang bendera. Bagaimana Mus'ab bin Umair mempertahankan bendera itu yang semula dipegang dengan tangan kanannya, sambil berada di medan perjuangan Uhud, dia kumandangkan terus kalimat yang diulang-ulangnya, yaitu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Tidaklah Muhammad hanya seorang utusan sebagaimana yang diutus sebelumnya para rasul. Itu kalimat yang diulang-ulang agar dia selalu menyebut Muhammad, Muhammad, Muhammad dalam perjuangannya pada peristiwa Uhud. Ketika tangannya terluka, sebelah kanannya terluka, maka kemudian dipegang dengan tangan kirinya. Ketika kanan kirinya kemudian terluka kembali, maka dijepit bendera itu dengan dagunya yang ditempelkan ke dadanya. Ini menunjukkan tentang bagaimana Mus'ab bin Umair betul-betul semangat mempertahankan bendera yang diamanahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tetap mengulang kalimat-kalimat tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Para pecinta sirah sahabat radhiyallahu an, kenapa Mus'ab bin Umair gigih mempertahankan bendera tersebut? Karena itu adalah simbol psikologis kekuatan yang tidak boleh jatuh. Kalau benderanya jatuh, maka dia akan melemahkan moral kaum muslimin, seolah-olah bahwa panji kekuatan Islam sudah tumbang. Oleh karena itu, ketika qadarullah Mus'ab bin Umair akhirnya gugur juga menjadi syahid dalam peristiwa Uhud. Setelah selesai peperangan Uhud, kemudian Rasul memeriksa para sahabat yang menjadi syahid. Maka didapatinya lah Mus'ab bin Umair dalam keadaan tertelungkup tengkurap, menutup wajahnya dengan pasir, sehingga para sejarawan mentakwilkannya ini dengan 2 kemungkinan. Yang pertama, Mus'ab bin Umair seolah tidak ingin melihat bagaimana nasib Rasul setelahnya, setelah beliau tidak ada. Beliau tidak ingin melihat Nabi Muhammad dalam penganiayaan, dalam sesuatu yang tidak diinginkan olehnya, dalam bahaya atau dalam yang lainnya. Yang kedua, ditakwilkan dengan wajahnya yang tengkurap, tertelungkup itu, seakan-akan Mus'ab bin Umair merasa dirinya bersalah, tidak mampu, tidak bisa betul-betul menjamin keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia merasa tidak kuat untuk mengangkat kepalanya karena merasa belum mampu menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Jadi itulah sesuatu yang merupakan bagian dari kondisi akhir Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian
ketika saat-saat pemakaman Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ini ada juga satu kisah yang sangat mengenaskan, karena Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an mengisahkan peristiwa ini. Beliau menceritakan pada peristiwa Uhud tersebut, kata Khabbab ibn al-Arat, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Kami hijrah keluar bersama Rasul di jalan Allah. Nabtagi wajh Allah. Kami mengharapkan keredaannya. Fawajaba ajruna 'ala Allah. Kami sudah menikmati balasan-balasan dari Allah. Faminna man madha. Tapi dari kami ada yang sudah pergi mendahului. Walam ya'kul min ajrihi fi dunyahu syai'a. Tapi dia belum menikmati balasannya dari perjuangannya sedikit pun. Minhum Mus'ab bin Umair. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Qutila yauma Uhud. Gugur syahid dalam peristiwa Uhud. Falam yujad lahu syai'un yukfanu fi illa namirah. Kata Khabbab ibn al-Arat, ketika dikafani tidak ada kain yang cukup untuk menutupi tubuhnya. Fakunna idza wada'naha ala ra'si ta'arrat rijlahu. Kalau kita tutupi bagian badannya, tampak kedua kakinya. Wa idza wada'naha ala rijlaihi barazat ra'suhu. Kalau kita tutup kain itu sampai menutupi kedua kakinya, maka tampaklah kepalanya. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menyaksikan itu kemudian berkata kepada kita, ij'aluha mimma yali ra'sahu, jadikan kain kafan itu untuk menutupi kepalanya, waj'alu ala rijlaihi min nabatil idkhir, dan jadikanlah kakinya ditutup saja dengan rumputan kering padang pasir. Jadi seperti itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi kepada Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Dan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada Mus'ab bin Umair saat pemakamannya, laqad ra'aituka bi Makkah, dulu aku lihat engkau di Mekkah. Wa ma biha araqqu khullah, enggak ada orang yang lebih necis penampilannya daripada engkau. Wala ahsanu limmatan minka, enggak ada orang yang performanya, penampilannya lebih bagus dari engkau. Tsumma ha antada sya'isur ra'si fi burdah, tapi sekarang engkau dengan rambut yang kusut masai, penuh dengan debu, tapi engkau berada dalam burdah. Rasul berkenan memberikan burdah, salah satu sorbannya yang berwarna hijau, untuk menambahkan kain kafannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Para pecinta sirah sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, maka dari Mus'ab bin Umair ini kemudian terabadikanlah satu ayat Al-Quran dari kata-katanya yang diulang-ulang tadi, yaitu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Ini ada dalam surat Al-Imran ayat ini yang diabadikan, dan sesungguhnya berawal dari slogan kata-kata kalimat yang dilontarkan berulang-ulang oleh Mus'ab bin Umair. Para pecinta sirah sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Rasul kemudian ketika selesai menguburkan para syuhada Uhud, diantaranya Mus'ab bin Umair, beliau berdiri seraya berkata, inna Rasulullah yashhadu annakum syuhada indallah. Sesungguhnya Rasulullah bersaksi bahwasanya kalian adalah para syuhada di sisi Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Kemudian Nabi berbalik menghadap para sahabatnya yang masih hidup saat itu, selaya berpesan juga pada para sahabat yang menyaksikan acara pemakaman para syuhada Uhud itu. Kata Nabi, ayuhan nas zurhum, wahai kalian semua, hendaklah kalian menziarahi mereka ini. Wa'tuhum, datangilah mereka para syuhada Uhud ini. Wasallimu alaihim, ucapkanlah salam kepada mereka. Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, la yusallim alaihim musallimun, tidak ada yang mengucapkan salam pada mereka seorang pun yang mengucapkan salam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, illa raddu alaihi salam, melainkan mereka para syuhada Uhud akan membalas dan menjawab salam kalian semua. Assalamu alayka ya Mus'ab, assalamu alaikum ya ma'syara syuhada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.